Seorang hakim federal menerima sebuah surat. Namun, siapa sangka surat ini merupakan akhir dari hidup. Begini ceritanya. Jadi, di Alabama, tepatnya tanggal 16 Desember 1989, terjadi pengeboman yang cukup menggemparkan Amerika Serikat. Pada saat itu, hakim yang bernama Vance menerima sebuah surat di kediamannya. Dia menerima surat ini tanpa ada sedikit pun kecurigaan. Namun siapa sangka ketika dia membuka surat tersebut, ternyata surat tersebut adalah sebuah bom yang seketika meledak hingga membuatnya tewas. Bukan hanya itu aja, istrinya pun ikut terluka parah serta rumahnya hancur lebur. Selang 2 hari kemudian, ternyata kasus serupa terjadi di Georgia. Seorang pengacara yang bernama Robert Robertson menerima surat dengan skenario yang sama. Tanpa sedikit curiga pun, Robertson membuka surat tersebut. Namun sayang, saat surat itu dibuka, bom tersebut meledak dan membuatnya tewas seketika. Kabar ini cepat tersebar hingga membuat Amerika terguncang. Pada saat itu, FBI bekerja sama dengan polisi negara bagian Georgia sampai harus mengundang US Marshal untuk bekerja sama mengungkap kasus ini. FBI dan beberapa biro lainnya bekerja sama untuk mengumpulkan bukti forensik. Ternyata, selang beberapa waktu, 2 bom lagi diluncurkan oleh pelaku di 2 lokasi yang berbeda. Kali ini, salah satu bom dikirim ke pengadilan federal yang terletak di Atlanta. Untungnya, karena terdeteksi, bom ini dapat dijinakkan oleh petugas. Sementara, satu bom lainnya hendak dikirim ke kantor NECCP yang terletak di Jacksonville. Bom ini berhasil terdeteksi oleh kantor pos yang mengirimnya dan membuat bom tersebut gagal diledakkan di kantor tersebut. Tim ATF dikerahkan untuk menjinakkan bom dan penjinakan bom pun berhasil dilakukan. Setelah diteliti, ternyata bom ini memiliki kesamaan komponen dan bahan. Dengan targetnya yang merupakan hakim serta pengacara, polisi beserta FBI mengkategorikan kalau bom tersebut merupakan pembalasan seseorang yang tidak senang dengan keputusan peradilan. Dan ya, benar saja, ternyata bom ini merupakan motif balas dendam oleh seseorang yang tidak terima atas hukuman yang diterima olehnya. FBI mencurigai seseorang yang bernama Walter karena sebelumnya dia pernah terjerat oleh kasus membuat bom rakitan hingga melukai istrinya sendiri. Karena kasus ini, dia dipenjara dan dihukum oleh peradilan federal Atlanta. FBI serta polisi percaya kalau bom ini ditujukan untuk hakim federal karena tidak menyukai keputusan yang diterima olehnya. Dan ya, benar saja, salah satu hakim yang memutuskan kasus dari si Walter ini adalah Hakim Vance. Tuduhan ini bukan hanya berdasarkan asumsi, tapi ini berdasarkan bukti forensik yang ditemukan di lapangan. Akan tetapi, meskipun bukti ditemukan, ini tidak bisa dianggap sebagai kejahatan karena si pengirimnya ini tidak jelas identitas aslinya dan bahkan tidak meninggalkan jejak sama sekalipun. Ini hanya kesimpulan karena bahan dan komponen serta jenis bom yang sama persis yang dibuat oleh si Walter. Hingga setelah bertahun-tahun meneliti dan mengumpulkan bukti, hakim serta juri akhirnya memanggil Walter untuk menghadapi persidangan. Tepatnya tanggal 28 Juni 1991, Walter dinyatakan bersalah atas 70 dakwaan. Salah satunya bom surat tersebut yang telah menewaskan hakim federal. Juri pada kasus ini memutuskan hukuman seumur hidup untuk Walter. Hingga pada saat 2018 dia dieksekusi. Walter menjadi narapidana tertua yang dieksekusi dalam Amerika modern. Kasus ini merupakan kasus terbesar dalam sejarah Amerika karena pelaku dengan terang-terangan berani membunuh hakim federal yang merupakan tanggung jawab negara yang sangat dilindungi. Dari kasus ini, kita dapat mengambil kalau dendam yang dipelihara bisa membuat kita menjadi nekat suatu saat kalau dendam tersebut meledak. Dan dari kasus ini, kita bisa melihat kalau seseorang yang memiliki dendam terhadap sesuatu
akan melakukan apa saja untuk membalaskan dendamnya. Oke guys, ini cerita singkat dari gua. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe. See you next time.